Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Iza dari kelas Informatika A1. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema piranti masukan atau input device. Pendahuluan, yaitu kondisi lingkungan, faktor keselamatan kerja, dan variasi dalam tugas dan hubungannya dengan pekerjaan yang lain harus masuk dalam pertimbangan saat memilih piranti dalam perencanaan sistem. Demikian pula perlu diperhatikan karakteristik pengguna. Pengguna dapat bervariasi dalam pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan lebih jauh variasi dalam kebudayaan dan gender. Mengetahui lingkup perbedaan piranti juga penting agar dapat menyesuaikan teknologi dengan pengguna dan kerja yang dapat diinginkan dan tidak melupakan lingkungan kerja. Salah satu kunci dalam membantu pemilihan piranti input dan memutuskan bagaimana akan digunakan untuk mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut. Input berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti sistem komputer. Satu, karakteristik pengguna. Cocok dengan karakteristik psikologi pengguna, keahlian dan training yang pernah dilakukan. Sebagai contoh, orang yang lebih tua mungkin dibatasi oleh kondisi seperti artritis, sehingga tidak mampu untuk mengetik. Pengguna yang belum berpengalaman mungkin tidak familiar dengan layout keyboard. Yang kedua, tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Untuk memilih dari suatu daftar pilihan, membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Yang ketiga, konteks pekerjaan. Sesuai dengan maksud pekerjaan dan lingkungannya. Sebagai contoh, masukan suara berguna untuk situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau. Scanning otomatis akan cocok jika terdapat sejumlah besar data yang harus dimasukkan dalam waktu singkat. Dalam praktek, tidak ada satu piranti input yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Umumnya, diperlukan lebih dari satu piranti input agar dapat saling melengkapi, misalnya keyboard dan mouse. Secara umum, piranti input harus mudah digunakan dan bentuknya harus ergonomis, dan mempunyai sistem umpan balik yang baik. Ini adalah contoh bagan kategori piranti input. Input device terdiri dari keyboard, audio, pointing, scanning, spesialis. Contoh dari input device adalah yang pertama keyboard. Keyboard adalah salah satu kumpulan tombol tekan on-off yang dapat digunakan secara kombinasi maupun terpisah. Salah satu piranti input yang paling utama untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Keyboard termasuk piranti masukan diskret. Piranti lain dikenal dengan piranti masukan kontinu seperti pin like dan joystick. Keyboard sendiri memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, keyboard QWERTY. Umumnya orang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY, yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di USA tahun 1874. Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misalnya, huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris.
Ini adalah contoh dari keyboard QWERTY. Tipe keyboard yang lain adalah alfabetik dan Dvorak. Keyboard alfabetik, tombol-tombol disusun dalam urutan alfabet. Tidak dapat digunakan secara lebih cepat, baik untuk pengguna awal maupun pengguna yang sudah mahir. Keyboard Dvorak pertama dipatenkan tahun 1932. Susunan tombol huruf berdasarkan frekuensi penggunaannya. Huruf-huruf yang umumnya berada di bawah jari-jari yang dominan, kombinasi huruf yang umum berganti di antara kedua tangan, mampu meningkatkan kecepatan pengetikan 10-15% dan mengurangi kelelahan tangan. Ini adalah contoh dari keyboard Dvorak. Macam-macam keyboard yang terakhir adalah chord keyboard. Hanya mempunyai beberapa tombol antara 4-5. Untuk memasukkan suatu huruf harus menekan beberapa tombol secara bersamaan. Ukurannya kompak, sangat cocok untuk aplikasi yang portable. Waktu pelatihan singkat, penekanan tombol-tombol mencerminkan bentuk huruf yang diinginkan. Kecepatannya tinggi, kurang populer karena pada pemakaian yang lama akan menyebabkan kelelahan pada tangan. Ini adalah contoh dari chord keyboard. Poin kedua, input devices, yaitu pointing devices. Piranti ini dapat digunakan untuk menunjuk suatu titik atau jalur pada ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Seperti juga keyboard, perlu meninjau karakteristiknya dalam pemilihan perancangan. Piranti menunjuk ini meliputi joystick, trackball, dan mouse. Piranti menunjuk merupakan piranti input kontinu, meskipun mouse dapat dianggap sebagai piranti kontinu dan discrete atau dengan menekan tombol mouse. Contoh pertama dari pointing devices yaitu mouse. Yang kedua, moving detection mechanism. Yang ketiga, pin light. Kelima, digitizer. Next, ada joystick. Juga ada trackball. Dan yang terakhir ada layar sentuh. Tema yang selanjutnya adalah mencocokkan piranti dengan pekerjaan. Buxton 1986 menggunakan 3 situasi atau skenario untuk menunjukkan bagaimana memilih piranti input yang tepat. Umumnya, satu piranti mempunyai kelebihan pada satu situasi, namun akan terlihat kekurangannya pada situasi yang lain. Situasi pertama, yaitu diperlukan proses panning atau permukaan grafis yang besar seperti pada layout chips VLSI yang terlalu besar untuk dilihat secara keseluruhan. Dengan menggunakan trackball, panning dilakukan dengan menggulung atau rolling. Dengan joystick, arah panning dapat diarahkan sesuai dengan jarak dan dari posisi pusat. Bekerja dengan permukaan grafis yang luas juga melibatkan proses penskalaan atau zoom in untuk melihat bagian secara lebih rinci. Buxton menganalisa bahwa trackball lebih cocok untuk situasi ini secara keseluruhan dibanding joystick. Tidak ada kelebihan dari kedua piranti untuk proses zooming, namun proses panning lebih mudah dilakukan dengan menggunakan trackball. Gerakan trackball akan dipetakan langsung ke dalam gerakan di atas permukaan, sebaliknya dengan joystick, di mana posisi dipetakan ke dalam gerakan yang kurang terarah dan butuh latihan. Kedua piranti dapat digunakan, namun trackball mempunyai pemetaan yang lebih alami. Lanjut ke situasi yang kedua. Pada skenario kedua ditambahkan satu tugas lagi, yaitu proses zooming, dan panning dilakukan secara serentak.
Tentukan dan buat analisis piranti mana yang lebih sesuai. Dan terakhir, situasi ketiga. Pada skenario ketiga ini dimisalkan bahwa objek harus dilokasikan dengan cara panning. Selanjutnya, dilakukan operasi twisting atau berbelok-belok tanpa mengubah posisi XY. Tentukan piranti mana yang lebih cocok. Selanjutnya adalah menyesuaikan piranti dengan pengguna. Komputer memungkinkan pengguna yang cacat untuk berkomunikasi dengan orang lain atau melakukan transaksi yang jika dilakukan secara manual akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Misalnya, dengan menggunakan speech synthesizer, maka pengolah kata atau teknologi yang lain dapat dioperasikan dengan suara. Selanjutnya, eye dan head movement input. Penggunaan piranti ini akan sangat diperlukan pada saat tangan pengguna tidak mungkin atau sulit digunakan. Jika komputer dapat menentukan ke arah mana pengguna melihat pada suatu saat, maka dapat ditampilkan menu input dan pengguna dapat memilihnya dengan melalui suara, meniup, atau menekan pedal kaki untuk menandai pemilihan. Next, merekam gerakan mata. Terdapat dua cara untuk merekam gerakan mata dan mengubahnya menjadi data masukan. Metode pertama adalah elektrofisikal dengan merekam gerakan otot-otot yang mengendalikan mata. Metode kedua menggunakan pantulan ke fotoelektrik untuk merekam gerakan dalam bentuk pantulan dari mata. Ini adalah contoh gambar gas drive system for aircraft pilots. Pembahasan terakhir yaitu menyesuaikan piranti dengan lingkungan. Pemilihan piranti masukan perlu disesuaikan dengan lingkungan kerja. Penggunaan piranti untuk lingkungan kerja yang mobile, berbahaya, berbisik, atau lingkungan di kantor akan berbeda. Pengembangan input yaitu untuk menyesuaikan teknologi input dengan berbagai karakteristik tugas, pengguna dan lingkungan kerja. Para perancang mulai mengembangkan model masukan dengan menggunakan pengenalan suatu tutur atau speech recognition. Pengenalan suara tutur merupakan metode baru yang sangat menjanjikan. Namun sampai saat ini baru berhasil pada kondisi yang terbatas, single user, dan jumlah kosakata yang terbatas. Speech recognition. Masalah utama dengan pengenalan suara tutur adalah gangguan suara derau eksternal dan pengucapan kata yang tidak presisi antara orang satu dengan yang lain. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan ketidakjelasan antara kata satu dengan yang lain adalah dengan mengurangi jumlah orang yang menggunakan sistem. Telah dilakukan penelitian untuk mengatasi hal tersebut yang memunculkan dua jenis metode pengenalan, yaitu speaker dependent system dan speaker independent system.